Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali untuk edisi hari Senin tanggal 24 Maret tahun 2025. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bersukacita, dan terus membagikan kebahagiaan di tahun jubileum ini. Jangan lupa ya untuk bantu subscribe, like, dan share jika renungan ini membantu Anda untuk bisa bertumbuh dalam iman. Tema renungan kita hari ini adalah kebijaksanaan menyadari kehadiran Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita memberikan sebuah nasihat kepada seseorang, namun justru kita ditolak? Bahkan tidak jarang nasihat yang kita berikan dibalas dengan kemarahan dan rasa tersinggung. Menjadi sebuah pertanyaan, mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya mungkin adalah karena orang-orang memaknai menerima sebuah nasihat berarti mereka harus mengakui sebuah kesalahan dan kelemahan. Ada orang yang menolak nasihat karena merasa harga dirinya direndahkan. Ada pula yang dikuasai oleh rasa ego dan kebanggaan diri. Penolakan ini semakin kuat jika nasihat itu datang dari seseorang yang dianggap lebih rendah, lebih dari baik itu dari segi usia, profesi maupun perbedaan status sosial atau suku bangsa. Tidak jarang, nasihat yang datang tanpa diminta dianggap sebagai sebuah kritikan dan ancaman atau gangguan. Bahkan ada yang menolaknya karena luka lama dan trauma yang belum sembuh. Saudara, contoh nyata dari penolakan terhadap nasihat dapat kita lihat dalam kisah Naaman, Panglima Raja Aram, sebagaimana tercatat dalam kitab Kedua Raja-Raja bab 5 ayat 1-15. Naaman menderita penyakit kusta yang sedang berjangkit pada waktu itu. Ia pergi kepada Elisa, Nabi Tuhan, untuk mencari kesembuhan. Namun, dengan penuh kesombongan, ia menolak nasihat Elisa yang hanya menyuruhnya mandi 7 kali di sungai Yordan. Bagi Naaman, hal ini adalah sebuah penghinaan, sehingga membuat ia marah dan berpaling dengan berkata, "Aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil Tuhan dan Allahnya untuk menggerakkan tangannya di atas tempat penyakit dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Saudara-saudari, selain itu bagi Naaman juga memandang sungai Yordan sebagai sesuatu yang tidak berharga dibandingkan dengan sungai Damsyik yang menjadi kebanggaan bangsanya karena memberikan kesuburan pada tanah Aram. Kesombongan dan egonya membuat ia menolak nasihat dari seorang nabi sederhana yang bukan berasal dari bangsa Aram yang ia pandang lebih rendah. Namun, melalui orang-orang terdekat Naaman, Tuhan mengingatkannya agar mau mendengarkan nasihat tersebut. Akhirnya, ia pun menuruti perintah Elisa dan mukjizat pun terjadi. Ia sembuh sepenuhnya dari kustanya dan akhirnya Naaman mengakui Allah dengan memberikan pemberian persembahan sebagai tanda syukur. Saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa ini memiliki makna mendalam untuk kita renungkan bersama bagaimana kuasa kasih Allah tidak terbatas hanya bagi bangsa Israel saja, tetapi juga bagi siapa saja yang mau percaya dan menerimanya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki hati yang terbuka dalam menerima uluran kasih berupa nasihat. Karena seringkali hikmat itu datang melalui perantaraan orang yang tidak kita duga. Menerima nasihat dengan rendah hati bukanlah tanda sebuah kelemahan,
melainkan sebuah kebijaksanaan yang memungkinkan kita untuk bertumbuh dan mengalami anugerah kasih Allah secara nyata. Hal sebaliknya terjadi pada zaman Yesus, ketika Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada orang-orang sekampungnya di Nazaret, tempat di mana ia dibesarkan. Dalam Injil Lukas bab 4, 24-30, Yesus menegaskan bahwa tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tuhan Yesus mengingatkan mereka tentang bagaimana Allah memakai Elia dan Elisa untuk menyelamatkan orang-orang dari kelaparan dan penyakit kusta, yang bukan hanya bagi Israel tetapi juga bagi bangsa lain. Pernyataan ini memicu kemarahan besar, karena bagi mereka Yesus adalah anak tukang kayu yang mereka kenal sejak kecil, bukan sosok yang layak untuk memberikan nasihat. Mereka merasa juga luka lama bangsa Israel kembali diungkitkan. Mereka merasa dikritik dan akhirnya menolak melihat kebenaran tentang siapa Yesus sesungguhnya. Mata mereka tertutup oleh ego dan kebanggaan nasionalisme yang sempit, sehingga mereka gagal mengenali kasih Allah yang nyata dalam diri Yesus. Akhirnya hal ini menyebabkan mereka disusupi oleh niat-niat jahat untuk membunuh Yesus. Saudara-saudari, bukankah hal ini juga sering terjadi dalam hidup kita? Betapa mudahnya kita menolak nasihat yang sebenarnya membawa kita ke keselamatan, hanya karena merasa tersinggung atau karena kita tidak siap untuk berubah. Kita membutuhkan anugerah kebijaksanaan yang berasal dari Allah agar hidup kita dimampukan untuk melihat kehadiran Tuhan dalam setiap jengkal kehidupan kita. Dengan hati yang terbuka, kita akan menyadari bahwa kasih dan nasihatnya adalah jalan menuju keselamatan hidup yang sejati. Marilah kita memohon agar Tuhan memberikan kita hati yang lembut, rendah hati dan bijaksana, sehingga kita mampu menerima nasihat yang membangun dan membawa kita semakin dekat kepadanya. Semoga kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.